hanya sekedar rilis, itu nggak cukup, Farida. Karena si energi uang ini dia berkorelasi atau dia beririsan dengan energi harmoni terhadap relationship kita. Jadi kalau dia udah rilis tapi dia belum sending love ke ring satu dia, bagaimana hubungan dia sama ibu dia? Damai nggak? Baik nggak? Enggak teh, aku berantem. Berarti itu menghalangi rezeki uang kamu. Ini tuh pertanyaan kemarin waktu kita Zoom kan ada Mbak V. Nah, itu Mbak V sempat ngetik pertanyaan di chat itu loh, yang ada titipan pertanyaan dari teman-teman AR katanya. Pertanyaannya gini, Teh. Di AR kan diajarkan tentang mengisi buku syukur, data baru, dan goals. Tetapi bagaimana dengan takdir Tuhan yang diberikan kepada saya? Bagaimana taunya bahwa apa yang saya tulis di goals tidak bertentangan dengan takdir Tuhan? Atau saya tidak perlu memikirkan apa yang takdir Tuhan pada saya? Itu Teh pertanyaannya. Ya, jadi gini, gimana hubungannya kita menulis goal sama takdir Tuhan? Jadi kalau kita lihat literatur besarnya, secara umum Allah itu menulis segala sesuatu sudah 50.000 tahun yang lalu gitu, di Laumul Mahfuz tuh udah dituangkan, dituliskan gitu istilahnya. Nah, yang dituliskan, dituangkan di sana itu adalah sesuatu yang dalam judul situasi besar-besarnya kehidupan kita, kayak kita dilahirkan sama siapa, nanti kamu lahir meninggalnya kapan, dan lain-lain gitu. Tapi ada beberapa takdir, kodok dan kodar itu bisa berubah gitu. Yang dibuat dan ditulis tuh kayak gini, gula rasanya manis, atau misalnya kalau kamu berbuat jahat akibatnya kayak gini. Bisa dikatakan yang tertulis di Laumul Mahfuz itu adalah cara kerja hukum semesta seperti cermin misalnya. Jadi ketika kamu merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ya pantulannya juga bakal jadi kayak gitu loh. Kurang lebih, Farida. Kalau kamu misalnya sering melakukan sesuatu tertentu, nanti dampaknya jadi kayak apa. Nah, takdir-takdir besar itu memang ditetapkan. Kamu anak siapa, kamu dilahirkan oleh siapa, itu besar-besarnya tuh takdir itu ditetapkan. Tetapi seiring perjalanan waktu, takdir yang merupakan gambaran kalau begini, istilahnya gini, kalau buka pintu ke sini kamu akan belok kiri, kalau ke sini belok kanan. Kalau kamu, yang dibilang takdir ditetapkan di awal tuh gini, kalau kamu tiap hari makan pedas, akibatnya sakit perut. Tangkap nggak? Itu nggak bisa dirubah tuh gambaran itu. Kalau kamu minum gula tiap hari, ujung-ujungnya kamu umur sekian kamu diabetes kayak gitu. Kalau kamu makan lemak terus, makan lemak berlebih, kamu akan ada penyumbatan pembuluh darah ujungnya. Nah, itu memang udah diplot kayak gitu. Kalau kamu ngegigit cabai rawit, takdir yang ditulis gigit cabai rawit dapat pedas. Nah, itu yang memang udah ditulis. Nah, sedangkan segala sesuatu yang pada akhirnya terjadi itu sebetulnya secara gambaran, aturan baku secara takdir, kalau kamu megangin terus lapisan endapan emosi, kamu akan muter-muter terus dalam looping. Nah, itu udah ditulis tuh. Ketentuannya kayak gitu. Kalau kamu rilis, kamu akan ketemu tuh sama bahagia sama kelimpahan, kayak gitu. Nah, sehubungan dengan goals kita ini, kenapa harus nulis buku goals? Kenapa pada akhirnya goals itu harus dibuat? Apakah nggak bertentangan sama takdir? Enggak. Justru gini, ranah kita adalah ranah melangsungkan, ranah menjalankan semua ini dengan flowing. Dan ketika kamu ada keinginan, kamu cukup tulis di dalam goal, tapi ya lepasin gitu. Tapi goals itu dilepaskan. Jadi membuat goals itu sama sekali nggak bertentangan sama hukum takdir itu. Karena hukum takdir itu dia hanya bercerita tentang gambaran globalnya aja. Kamu makan terigu setiap hari, ya nantinya akan obesitas, ibaratnya kayak gitu. Kamu makan cabai, ketemu pedas. Kamu makan asam, ya berikutnya nanti kamu akan sakit perut, misalnya kayak gitu. Kamu memegang emosi kamu terus, ya berikutnya kamu pasti akan looping.
Kayak gitu-gitu itu udah satu hukum semesta yang ditetapkan, termasuk hukum konsekuensinya ditetapkan, hukum semesta seperti cermin ditetapkan, itu udah ditetapkan dari awal. Tapi bagaimana hidup kita sekarang dan besok ini kan masih misteri. Kita semua masih nggak tahu. Tapi dengan kita bisa membaca perjalanan takdir seperti yang tadi dijelaskan, kita jadi jelas, oh kalau seandainya makan cabai tiap hari kebanyakan nih bakal sakit lambung nih, lambung bakal iritasi nih. Nah itu kita udah tahu. Nah itu yang disebut free will atau kebebasan memilih. Ketika itu kita udah tahu bahwa nanti kalau aku jalankan ini terus akibatnya akan seperti ini, ya berarti kamu kan punya kesempatan untuk choose, untuk memilih. Jangan ambil itu gitu. Karena kita dikasih akal untuk bisa melihat mana yang nyaman, mana yang tidak. Sekarang substansi intinya tinggal perenungannya tinggal ginilah, balik lagi aku selalu nggak bosan-bosan untuk ngingetin umur kita saat ini udah berapa, terus kita udah tahu belum siapakah diri kita, lalu udah dapat belum jawaban sejatinya kamu itu seperti apa kamu memahami diri kamu, lalu bagaimana cara kerja hukum semestanya berjalan dalam kehidupan kamu. Kalau dua hal itu udah tahu, ya udah rayakan hidup gitu. Rayakan hidup, lalu kamu set goal kamu dan kamu lepasin. Tinggal kamu menjalankan kehidupan ini yang terbaik. Ranah hasil izinkan aja. Kecerdasan yang maha hebat yang mengaturkan jalan dan proses caranya gitu. Gitu Farida. Jawabannya seperti itu. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua nih, apakah berperasaan sombong yang positif itu lebih baik daripada merasa rendah hati yang akhirnya menyiksa diri atau menghambat energi ya Teh? Gimana? Ulangi lagi coba. Apakah berperasaan sombong yang positif itu lebih baik daripada merasa rendah hati yang akhirnya menyiksa diri atau menghambat energi? Apakah berprasangka sombong sama rendah diri? Jadi intinya gini, kalau bisa sih kita meminimalisasi labeling ya. Mau labeling apapun itu, kamu lewati aja semua dengan flowing gitu. Jadi indikatornya itu ambil indikator yang paling simpel aja deh. Hati kamu merasakan nyaman atau hati kamu merasakan nggak nyaman. Dua itu aja. Kalau kamu mau sombong atau enggak itu kan relatif ya. Relatif banget karena segalanya itu tergantung intensi kan. Pada saat kita mau melakukan sesuatu terus misalnya kita mau men-share kegiatan itu tapi dedikasinya kita ingin menginspirasi teman-teman yang lain, itu bukan cerita sombong lagi sebetulnya. Sombong atau enggak sombong itu kan dilihat dari kacamata orang yang menilai ini masing-masing. Nah, orang yang menilai masing-masing ini kan punya lapisan endapan emosi sendiri-sendiri beda-beda tuh. Mungkin aja pada saat misalnya Farida nyeritain ke aku, TVB aku baru dapet cincin loh dari pasangan aku gitu. Mungkin kalau aku ngelihatnya, iya seneng banget ya, aku bersyukur banget kamu dapet, ya iyalah orang kamunya juga soleh, baik, cantik, pantas aja pasangan kamu baik sama kamu, Farida. Windy beda lagi ngelihat kacamatanya. Dengan kegiatan yang sama, Windy bilang, ih sombong banget sih pakai dipamer-pamerin, gitu. Mungkin Fiona beda lagi tuh. Mungkin Fiona ngelihatnya sebagai sesuatu yang nggak pantas banget tuh. Dia dapetin cowok itu. Kan kejadiannya sama. Bener nggak? Ini responnya beda-beda nih. Kan tergantung daleman masing-masing berarti itu. Jadi maksudnya nggak usah dipikirin ini mana yang lebih baik, nggak usah. Biar energi kamu nggak terlalu mencar kemana-mana gitu. Jadi dua aja deh kita pisahinnya antara nyaman nggak nyaman. Kalau nyaman terusin, kalau nggak nyaman rilis, udah gitu aja. Kalau nyaman enjoy, nikmati. Kalau misalnya ada yang nggak nyaman, ya udah kamu duduk aja untuk menyambut, menerima, mengalirkan, melarutkan, udah gitu aja. Biar kita nggak terlalu muter-muter sama pertanyaan. Gimana kalau energinya kita pakai aja untuk tabungan semesta, banyakin.
Gitu Farida. Oke, terus ke pertanyaan selanjutnya, ini kayaknya banyak juga sih yang tanya. Dan kayaknya teman-teman juga udah tahu jawabannya. Cuman mungkin biar lebih afdol aja ya, biar Teh Febi aja yang jawab, biar lebih paten gitu. Pertanyaan ketiga, Teh, kan kuantum jam itu membayangkan seolah-olah terjadi. Tapi setelah itu kok harus di let it go? Itu gimana ya maksudnya, Teh? Gitu, Teh, pertanyaannya. Iya sayang. Jadi semesta itu memang seru dan luar biasa. Ketika kamu pegangin, artinya kamu merasa mampu untuk melakukan itu. Kamu melekat dengan itu. Nah, ketika kamu melekat dengan itu, getaran frekuensi semestanya merasakan itu ada getaran kekhawatiran, getaran pengen buru-buru, getaran nggak sabar. Ketika kamu megangin ini kapan sih jadinya, ini bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh kayaknya aku gini, kan pasti gitu tuh, banyak getaran keluhan di situ. Ketika kamu nggak lepasin goal kamu itu, kamu berada di frekuensi yang rendah akan goals itu. Tapi melepas itu artinya sebetulnya pemahaman intinya itu adalah penyerahan total, kepercayaan total, keyakinan total dalam pemahaman kita percaya bahwa sebenarnya ini udah ada dan tersedia goal kita ini, dan kita lepaskan karena kan ada kuasa yang maha cerdas yang ngatur. Kalau kita pegangin terus kan tentunya banyak keterbatasan tuh di sisi kitanya. Kenapa nggak kita lepasin aja, biar yang maha cerdas, yang maha tanpa batas, yang mengaturnya. Kira-kira kalau pikiran kita berbanding dengan kecerdasan semesta tanpa batas, itu hasilnya akan lebih sempurna yang mana, Farida? Yang kedua. Pastinya lebih sempurna yang kedua. Jadi sebenarnya konsep ini, quantum jump and let it go, itu adalah sebuah cerita di mana di dalam ranah kamu, tugas kamu hanya bikin request cetakan aja. Setelah itu, biarkan kecerdasan semesta yang maha agung ini yang mengatur caranya, prosesnya, waktunya, jalannya. Biarkan kecerdasan semesta ini aja yang mengatur. Bukannya itu lebih enak ya, Farida? Bener gak sih? Iya, Teh. Kamu lagi mikirin caranya, proses, kita kerjain lagi. Tugas kita, harian kita hanya rilis, bersyukur. Udah itu aja. Rilis, bersyukur, tabungan semesta. Rilis, bersyukur, tabungan semesta. Udah muter di 3 itu aja deh. Karena hari-hari aku cuma itu doang. Hari-hari aku cuma rilis, bersyukur, tabungan semesta. Udah. Selebihnya ketika itu aja yang berputar, terus energinya juga nggak harus mikirin yang nggak nyaman-nyaman, energinya jadi terfokus sama yang seru aja, yang enak aja, yang aku asumsikan dalam kehidupan aku. Akhirnya yang terjadi ya hanya kemudahan, kenyamanan, kebahagiaan aja. Gitu. Simple. Lanjut ya, Teh. Boleh, pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya pertanyaan dari ini teman-teman ke Teteh, terus Teteh screenshot, aku rangkum di sini. Pertanyaannya gini, Teh Febi, kenapa ya bagasi emosi saya terlalu banyak? Saya rajin rilis, tapi kenapa ya kehidupan saya begini-begini terus? Uang kami dibawa lari orang 40 juta, keuangan amburadul, semua udah aku lakuin Teh, tapi kenapa ya kok enggak seperti teman-teman yang lain? Nah, substansi intinya jangan pernah membandingkan kita sama orang lain. Karena lapisan endapan emosi kamu dan teman-teman lain kan beda-beda. Gitu loh. Karena gini, pada saat temen bertanya, Teh kenapa ya aku udah rajin rilis, tapi kok belum ada manifestasi? Kita lihat lagi, umur kita saat ini berapa? Kayak misalnya Windy masuk di 30 sekian misalnya. Windy udah berapa, Win? 40 atau 30 kah? 45 Teh.
Oke, Windy 45, aku 48, Fiona 47 47. kalau nggak salah. Farida 20 kah? 25. Masya Masya Allah, Allah, jauh aku umur udah kan? unyu. Farida 25. Nah, di umur Farida yang 25 aja, Farida bisa ngerasain nih lapisan endapan emosinya pasti banyak kan? Banget. Banget, itu 25 Farida, apalagi 48, apalagi ibu itu. Farida, aku mau tanya, Farida kalau di rumah Farida nyapu sehari berapa kali? 3 sampai 4 kali karena punya bocil. Tuh, 3 sampai 4 kali. Terus lapisan endapan emosi dirilisnya, kamu kebayang nggak? Wah, kamu kalau nggak disapuin itu debunya kan pasti berasa kan? Iya. Debu itu seperti lapisan endapan emosi yang kamu masukin terus setiap hari lewat 5 panca indera kamu. Dia debu pertama, masuk lagi debu kedua, masuk lagi debu ketiga, masuk lagi debu keempat, masuk lagi debu kelima, terus kebayang nggak itu lapisannya udah berapa banyak itu numpuk. Sedangkan kita semua tahu rilisnya kan baru sekarang. Baru di lapisan yang paling atas. Yang bawah-bawah ini belum kerilis. Kesimpulannya apa? Lakukan rilis ini dengan sabar. Karena dia berlapis-lapis. Makanya selalu aku bilang, lakukan rilis ini sebagai seni dalam melewati kehidupan. Lakukan dengan sabar, lakukan dengan enjoy, karena ini bagian dari hal yang seru dalam proses kamu menuju kesadaran sejati kamu, menuju bahagia dan kelimpahan. Lakukan itu dengan enjoy. Jangan jadi beban, dan gak usah ditungguin juga hasilnya. Kalau kamu nunggu-nunggu hasilnya, getarannya getaran gak sabar itu. Getarannya getaran yang semesta membacanya buru-buru gitu. Jadi kalaupun kenapa ya Teh, aku udah rajin rilis pertanyaannya, coba nanti kamu tanya sama kakak yang WhatsApp itu kan ada nomor teleponnya ya? Maksudnya ada nama ya? Ada kan? Ada nama sama BC ada ya Farida? Ada. Nanti tolong sapa kakak itu, kakak mohon maaf mau tanya, rilis udah berapa lama kah? Gitu. Pasti nggak lebih dari 6 bulan, belum 6 bulan yakin aku. Batch berapa itu sayang? Yang nanya? Batch 7. Batch 7. Berarti belum sampai setahun lah rilisnya. Pertanyaannya rilisnya rutin nggak? Nah, kalaupun dia sudah rilis, misalnya goalsnya adalah uang nih misal. Kalau dia udah rilis rajin gitu ya, misalnya goals dia uang, pertanyaan berikutnya, dia udah melakukan sending love belum? Kita udah rilis nih, misalnya goalsnya aku ingin 20 juta per bulan misal ya. Ini kan uang. Uang itu adalah material, bentuknya kan material. Uang itu adalah energi yang memadat. Bentuknya jadi uang. Pertanyaannya energi apa? Energi syukur, energi cinta, energi damai, energi tenang, energi rasa syukur. Nah, energi-energi ini dia berubah menjadi materi. Jadi tubuh yang menggetarkan bahagia, senang, gembira, itu dia mengantarkan realita hidupnya hadir rezeki dengan sangat mudah gitu. Nah, dari gambaran itu, kalau hanya sekedar rilis, itu nggak cukup Farida. Karena si energi uang ini dia berkorelasi atau dia beririsan dengan energi harmoni terhadap relationship kita. Jadi kalau dia udah rilis tapi dia belum sending love ke ring satu dia, bagaimana hubungan dia sama ibu dia? Damai nggak? Baik nggak? Enggak Teh, aku berantem. Berarti itu menghalangi rezeki uang kamu. Lalu bagaimana hubungan kamu? Kamu udah sending love belum ke papa kamu? Belum Teh, aku masih marahan sama papa, yaitu menutupi kelimpahan kamu. Lalu yang berikutnya, bagaimana hubungan kamu sama pasangan kamu? Udah selaras belum? Udah happy belum? Oh enggak Teh, justru sama suami aku tuh aku berantem melulu. Yo wes, itu sebabnya kenapa manifestasi kamu belum terwujud. Jadi, ini kunci ya. Release dan sending love ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Jadi ketika kamu udah rilis, kamu juga udah harus sending love. Nggak bisa dipisahin ini satu paket.
Jadi nanti Farida boleh bantu kakak yang kasih pertanyaan untuk tanya udah berapa lama rilisnya, lalu udah masuk grup 227 belum? Udah masuk grupnya Mbak Fiona sama Mbak Juju belum? Untuk gabung gabung rilis rutin ya, rilis rutin di Senin, Rabu, sama Jumat. Kalau belum, ya berarti dia masih harus mengecek lagi lapisan endapan emosi apa yang belum dia terima dan belum dia lepas. Simpel sebetulnya. TVB aku udah rajin rilis, aku udah rajin melepas, tapi aku belum manifest satupun. Kenapa ya? Ya berarti data kamu masih itu. Berarti masih ada yang belum kamu terima, belum kamu lepas. Karena pantulannya masih pantulan yang sama. Ya berarti data dalemannya masih sama gitu. Ingat lagi hukum semesta seperti cermin. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video kali ini, coba kita renungkan bersama ya. Intinya kamu nggak sendiri. Ketika kamu bingung, khawatir, belum manifest, kamu nggak sendiri. Ya, aku juga pernah melewati itu 2019 yang lalu. Terus teman-teman yang lain juga seperti itu. Ayo bareng-bareng kita sadari siapa diri kita, bagaimana cara kerja hukum semesta berjalan dalam kehidupan kita, bagaimana pada akhirnya pola manifestasi itu terjadi. Nggak bisa manifestasi terjadi tanpa kamu tahu gambaran dalaman kamu udah berubah atau belum. Karena realita kamu itu sesuai dengan pantulan dalam gitu ya. Jadi kamu coba tolong diri kamu sendiri dengan cara banyak-banyak bersyukur dan jadikan rilis sebagai lifestyle hidup kamu. Gitu. Masih ya pertanyaannya. Oke, next ya Teh ya. Oke. Ini agak panjang ya. Teh, aku ada satu yang susah banget untuk dilepasin. Bahkan ngeliat notif pesan atau muncul nama ibu saya langsung mau nangis, sakit hati banget. Saya kira selama ini saya udah bisa memaafkan karena beliau sudah biasa, udah komunikasi aja. Tapi sejak bulan kemarin kita ketemu, rasa itu muncul lagi, rasa sakit hati, rasa kecewa, dan saya langsung nangis sampai saya akhirnya memilih untuk memblokir komunikasi saya dengan ibu saya. Karena saya benar-benar tertekan, Teh. Saya udah rutin rilis tiap pagi dan malam menjelang tidur. Secara umum, kehidupan saya udah mulai tenang, udah rileks. Tapi yang satu itu aja yang masih susah. Saya harus gimana ya, Teh? Iya sayang. Kamu ada kendala komunikasi dengan ibu yang melahirkan kamu. Ini unik banget sih sayang. Unik sebetulnya. Jadi gini, oke kamu blokir ibumu sementara ini, oke situasinya seperti itu. Nanti Farida itu ada nama alumni berapa ada ya? Ada Teh. Nanti tolong dijapri dia udah gabung ke grup rilisnya Mbak Fiona belum? Kalau belum, kasih linknya untuk gabung ya. Karena itu ada luka masa kecil yang belum lepas itu. Jadi prosedur utamanya sama seperti pertanyaan yang tadi yang pertama. Dia tetap harus duduk sama rasa itu, betul-betul hanya merasakan rasa, mau dia nangis, mau dia kesel, dia harus duduk dulu. Duduk untuk melarutkan. Nah itu mungkin nanti Mbak ini bisa dibantu sama Mbak Fiona deh kayaknya, handle-nya. Ya bantu untuk diri sendiri. Mbak ini harus bantu diri sendiri untuk terbebas gitu. Kalau dia masih memegang kemarahan sama ibunya, siapapun ya, nggak hanya alumni yang saat ini tadi bertanya. Jika kamu masih memegang terus kemarahan, artinya kamu belum sepenuhnya mengerti tentang bab 1. Belum mengerti sepenuhnya tentang bab 1 berarti. Bab 1 materi kita itu adalah tentang siapakah diri kamu. Ya. Siapakah dirimu? Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu adalah itu. Sekarang Farida kalau aku tanya, Farida, ketika kamu tahu Farida siapakah dirimu, kamu adalah percikannya, berisi cinta tanpa batas. Kira-kira percikan ruhnya mungkin gak sih masih nyimpen-nyimpen kesel? Enggak. Kamu bukan tubuh.
Kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran, sayang. Mundur satu langkah. Farida telepon dia juga boleh deh, bantu deh. Suruh dia mundur satu langkah. Nah, ini ada kekesalan, ada kemarahan, ada kebingungan, ada kecemasan. Ada luka batin yang besar di sini. Selama ini kan dia gini nih, megangin terus kan. Suruh dia mundur satu langkah, Farida. Mundur satu langkah. Kasih jarak. Kasih jarak. Lihat emosi itu. Jadi sebagai ruang kesadaran. Jadi izinkan dia menjadi ruang kesadaran. Mundur satu langkah dan ngeliat, ada emosi itu. Lalu tanya, kamu emosi kesel dan marah itu atau kamu adalah percikan ruhnya yang sadar melihat itu ada? Kamu emosi itu atau kamu yang sadar? Tanya aja dulu itu. Nanti kalau dia bisa jawab, ya udah pelan-pelan rilisnya akan sangat mudah. Itu pertama, kamu harus rilis. Kedua, kamu udah sending love belum sama ibu? Yang bikin kamu marah, bikin kamu kesel, bikin kamu ke-trigger. Sending love, bukan sebagai tubuh gitu loh. Tapi sebagai percikan ruhnya yang selalu memberikan cinta. Saran aku kayaknya dia rilis 1 kali, sending love tiap hari ke ibu dia. Sending love-in tiap hari, kirimin cinta ke ibu. Karena sebetulnya realita hidup yang kamu jalani sekarang sebagai realita, itu kan cuma pantulan dalam. Ada luka-luka masa kecil di situ. Ada ketakutan, kebingungan, keresahan di masa kecil saat itu. Ada luka batin di situ, entah pada saat kecil ada terjadi apa gitu. Jadi kemarahan, kesedihan di masa kecil itu coba rilis dulu. Duduk dulu sama rasa itu. Coba Farida yang follow up aja, bantuin dia rilis pakai cara yang barusan aku kasih tahu. Suruh mundur 1 langkah. Pertanyaan selanjutnya ini. Teh, bagaimana ya kalau pasangan atau suami kita tuh sering tidak sejalan, frekuensi tidak selaras, dan orangnya emosian? Kadang rasanya pengen pisah aja. Gimana ya, Teh? Pasangan. Nah, pahami lagi. Hukum cermin Farida sebenarnya bisa jawab. Anak-anak reuni, anak-anak alumni yang lama udah pasti bisa jawab ini. Jika pasangan kamu ngeselin, nyebelin, greget misalnya gitu pasangan itu. Sadari bahwa dia adalah diri kamu sendiri dalam bentuk yang lain. Aku pernah waktu itu nerangin, kalau nggak salah sempet aku bagiin nggak ya, yang endapan emosi kamu terhadap ayah itu jadi suami. Your daddy become your husband. Nanti aku kirimin deh videonya, ntar kita sebarin ke seluruh batch ya, bahwa ketika kamu masih berada pada satu sisi pasangan kamu seperti itu, dia hanya tukang pos, sayang. Ya, sekali lagi siapapun yang menonton video ini, teman-teman, mungkin teman-teman mengalami hal yang sama seperti teman yang memberikan pertanyaan ini. Pahami bahwa orang-orang yang hadir dalam kehidupan kamu saat ini, entah itu dia nyebelin, entah itu dia ngeselin, entah itu dia bikin kamu marah, kesel, dan lain-lain, itu adalah tukang pos. Mereka itu adalah tukang pos yang sang pengantar pesan untuk memberitahu ke kamu masih ada lapisan endapan emosi yang belum kamu terima, belum kamu lepas pada saat kamu kecil. Jadi jauh sebelum kamu ketemu pasangan kamu ini, lapisan endapan emosi itu udah ada sedari kecil. Sehingga endapan emosi yang ada itu, dia itu mengundang realita kamu seperti ini. Jadi bukan suami kamu yang bikin kesel sebenarnya, tapi lapisan endapan emosi kamu ini udah terlanjur ada di tubuh kamu, dan lapisan endapan emosi inilah yang mengundang dia hadir dalam kehidupan kamu. Gitu. Sama seperti yang berkali-kali aku selalu cerita, hukum cermin. Farida rambutnya berantakan, diri-diri. Farida ngaca. Pas ngaca, loh kok aku nggak cantik ya, rambutku kok gini. Yang Farida harus lakukan ngelapin kacanya atau nyisir? Nyisir. Sama seperti ibu tadi, ketika realitanya nggak enak,
Sama seperti dia ngaca, kok nggak bagus ya realita hidupku, kok pasangan aku gini ya. Yang dia lakukan dia ngelap kaca, kamu harus berubah, pasanganku kamu harus berubah, anakku kamu harus berubah. Dia berpikir bahwa solusinya ada di luar dengan cara suaminya berubah. Padahal solusi nggak ada di luar. Kamu mau elapin kaca itu berkali-kali, atau kamu mau elapin kaca itu pakai kanebo harga 1 juta sekalipun, kaca itu terang benderang. Pas ngaca, kira-kira udah berubah belum tampilannya? Belum. Nggak berubah realitanya. Kenapa? Nah, Karena yang harus diubah diri kita dulu. dalemannya harus dirubah dulu, kamunya harus rajin rilis dulu. Ketika nanti di sini udah berubah ya, endapan di sini hilang, lapisan endapannya tuh udah berubah gitu. Nanti realita di luar akan mengikuti. Ya, TVB perubahannya tuh bisa dalam skala analisa tuh udah bakal berapa lama, berapa waktu sih gitu. Untuk awal-awal 30 hari daily rutin dulu tuh, rilis sama sending love-nya. Baru tuh mulai kelihatan sedikit hasilnya. Setelah 2 bulan kamu rutinin udah mulai enak. 3 bulan udah ada perubahan. 3 sampai 6 bulan itu biasanya suka ada hasil. Jadi kita nggak bicara instan karena ini nggak ada cerita instan, semua natural. Karena logika simpelnya gini, Farida di umur kamu yang 25, di umur aku yang 48, endapan emosi kita banyak, terus kita belajar kelas tuh baru tahun lalu misal, kira-kira bisa cepet selesai nggak ya dalam sehari, 2 hari, sebulan? Enggak, butuh waktu. Nggak akan bisa selesai langsung gitu, enggak. Butuh waktu, itu bisa menjadi realita baru. Nah, kesadaran itu yang harus kita punya. Tapi kan lebih baik ada waktu yang pada akhirnya berubah daripada kita nggak tahu sama sekali harus mulai dari mana, betul nggak? Iya. Gitu. Next pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Teh, aku ingin tanya mengenai kuantum jam. Saat melakukan KJ, kuantum jam, kita melepas keinginan kita dan kita biarkan semesta menemukan jalannya. Tapi saat kuantum jam ini belum berhasil, kita lakukan kembali atau saat melakukan kuantum jam yang kedua kali, artinya order pertama kita udah gagal atau cancel dan mulai lagi dari awal untuk KJ yang kedua. Gimana ini Teh? Kok Farida agak? Ya, kuantum jam. Yang paling penting dari kuantum jam itu adalah kesadaran. Jadi sebelum kuantum jam, satu, sadari dulu bahwa pada saat kamu mau kuantum jam, kamu harus pakai identitas baru dulu. Jadi pada saat kamu kuantum jam, jangan pakai identitas lama, rasa menderita dan rasa kekurangan. Mental korban. Nah, jangan dipakai itu, kamu rilis dulu itu. Dirilis dulu, kan kalau di batch itu kan ada rekaman dibagikan ya, ada rekaman rilis itu. Apalagi yang kemarin ikut quantum alignment. Yang ikut quantum alignment itu kemarin itu dapat rekaman 4 loh. Rekaman rilis quantum alignment-nya, rekaman rilisnya. Terus rekaman sadar nafas syukur. Terus rekaman law of assumption dia dapat lagi tuh, rekaman law of assumption-nya dia dapat. Terus dapat rekaman satu lagi, rekaman quantum jam dia dapat juga. Nah, jadi yang paling penting dari semua proses itu bukan quantum jamnya diulang-ulang, bukan. Tapi setelah quantum jam itu kan dilepaskan kan? Setelah quantum jam dilepaskan. Nah, pada saat dilepaskan, setelah itu wes nggak usah dipikirin. Bayangkan dan rasakan bahwa apa yang kamu inginkan itu udah ada dan tersedia. Bayangkan dan rasakan apa yang kamu inginkan itu sejatinya sudah ada dan tersedia. Setelah itu yang paling penting itu bukan mengulang-ulang terus gitu, tapi yang paling penting itu adalah kamu merasakan bahwa kamu udah menjadi itu. Contoh, Farida kuantum jam jodoh nih. Kuantum jam jodoh menikah nih. Kuantum jamnya sekali aja cukup, Farida. Setelah itu, kamu harus memprofilkan diri kamu yang sudah menerima itu. Jadi hari-hari itu cuma, makasih Allah, jodohku udah datang, makasih.
getaran rasa hati ini harus getaran syukur, terima kasih, bahagia, itu yang paling penting. Jadi bukan diulang-ulangnya kuantum jam itu, bukan. Tapi rasakan penuh yang kamu mau itu udah kamu terima di sekarang. Aku berkali-kali kuantum jam untuk mobil, ada 1-2 mobil yang aku kuantum jamkan itu cuma sekali, Farida. Selebihnya udah nggak aku pikirin lagi. Aku kuantum jam Agia itu 2 kali kalau nggak salah. Kuantum jam rumah itu mungkin 4 kali. 8 bulan, 9 bulan kemudian rumah aku terima gitu. Kuantum jam mobil Zenik waktu itu cuma sekali. 1 bulan kemudian aku terima itu mobil. Lalu kuantum jam BMW juga cuma sekali. Setelah itu bulan depannya aku terima. Kuncinya di mana? Kuncinya pada saat kuantum jam terus aku lepasin, aku serahkan semesta yang ngatur, dah aku percaya bahwa pasti aku terima. Setelah itu hari-hari aku cuma pada saat suamiku jalan sama aku berdua nih, aku di sebelah suamiku nyetir, aku merem, aku bayangin, aku yang lagi nyetir BMW, makasih ya Allah, makasih. Kuncinya ada di istilah di luar itu law of becoming. Istilah di luar tuh kamu udah menjadi itu, kamu udah menerima itu, kamu udah menjadi itu. Contoh Windy nih, Windy ada kendala kesehatan soal jantung. Quantum Jamin sehatnya sekali aja, tapi hari-hari Windy itu pagi-pagi dia harus gini, ya Allah makasih aku udah sehat. Bayangkan 40 triliun sel itu meregenerasi sel jantung. Jadi sel jantung lama yang bocor itu pelan-pelan dapat sel baru. Sel barunya itu adalah sel baru yang sehat. Dia bayangkan, dia rasakan, terus dia bayangin dia udah sehat. Itu yang paling penting. Bukan ngulang-ngulang kuantum jamnya. Tapi merasakan apa yang kamu inginkan itu udah ada sehingga kamu nggak perlu nungguin lagi. Aku sengaja tuh pesen Grab, mau belanja gitu ya, mau ke supermarket. Lalu supir di depan, aku di belakang, aku merem, aku bayangin aku naik mobil BMW yang aku setir sendiri. Bayangin, itu yang perlu. Law of becoming, kamunya udah menjadi itu. Kamu udah ngambil figur kamu yang dalam kuantum jam itu, udah dalam identitas yang di masa depan kamu seperti itu. Nangkep ya? Nangkep. Windy ngerti ya? Coba Windy praktekin kayak gitu. Karena dokter Joe Dispenza saat itu dia sakit, diklaim sama dokter itu dia udah bakal lumpuh, kakinya udah nggak akan mungkin bisa disembuhin. Dan pada saat itu dia kuantum jam itu, dia bayangin tubuh dia sehat, malam mau tidur, pas bangun tidur terus itu yang diputar-putar. Akhirnya tubuh dia menyembuhkan diri sendiri dengan regenerasi sel itu. Dan akhirnya dia nggak dioperasi tuh. Dia normal tuh berjalan, bahkan sekarang jadi motivator dunia itu, Joe Dispenza. Dan ada bukunya Windy kayaknya perlu baca deh. Iya, apa judulnya? Nanti aku fotoin dan aku share di Oke. grup nanti. Ya. Iya. Ada di Tokopedia atau di mana gitu dijual bukunya. Gitu. Ya. Farida, next.